Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak sekalian? Silakan untuk dipimpin doanya terlebih dahulu oleh KM-nya, mangga. Siap. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau mengecek dulu kehadiran untuk hari ini. Siapa yang tidak masuk? Ibu absen terlebih dahulu ya. Anisha Windy, Zalfa Ziaul. Alhamdulillah untuk hari ini yang tidak hadir ada sekitar 5 orang siswa. Kita doakan semoga teman-teman kita diberikan kesehatan dan apabila ada yang sedang melaksanakan urusan dimudahkan untuk urusannya. Pada minggu yang lalu Ibu memberikan materi mengenai manajemen. Manajemen itu kan yang ada di suatu perusahaan ya. Nah, mungkin yang ada di lingkungan sekolah seperti ini. Yang ada di lingkungan sekolah itu manajemen itu ada 4 kan. Ada manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana dan prasarana, manajemen hubungan industri, dan manajemen kurikulum. Nah, dalam bidang manajemen itu ada 5 ya. Yang pertama manajemen produksi, yang kedua manajemen pemasaran, yang ketiga manajemen keuangan, yang keempat manajemen sumber daya manusia, yang kelima manajemen administrasi. Nanti anak-anak akan merasakan atau akan berada pada posisi seperti ini apabila kalian telah lulus dari SMK 7 dan bekerja di industri. Nah, mungkin nanti kalian akan diposisikan pada manajemen produksi. Produksi itu adalah manajemen yang bertugas untuk memproduksi atau menghasilkan barang ataupun jasa. Kalau manajemen pemasaran itu mereka yang bertugas untuk memasarkan, mendistribusikan. Sedangkan manajemen keuangan itu mereka yang mengelola semua keuangan yang ada di perusahaan. Jadi termasuk pembayaran gaji, kemudian honorarium, lembur, kemudian parkir, kemudian lagi pembelian bensin, listrik, dan sebagainya. Berikutnya lagi manajemen sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu yang lingkupnya mengurus administrasi kepegawaian. Dari mulai sign kontrak, kemudian BPJS, kemudian perjanjian, misalnya kamu sudah diangkat menjadi karyawan tetap, itu pengeluaran SK dan sebagainya, seperti itu. Untuk manajemen administrasi di sini yang mengurus administrasi secara keseluruhan. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi, Ibu akan mengulang materi tentang manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan itu lingkupnya berhubungan dengan keputusan perusahaan di bidang keuangan. Yang pertama, keputusan investasi. Jadi perusahaan itu harus membuat suatu investasi ke depannya. Jadi mereka misalnya pembelian aset atau pembelian obligasi dan sebagainya ya, penggunaan dana. Kemudian keputusan pembelanjaan. Pembelanjaan di sini pembelanjaan seperti alat-alat produksi, kemudian pengeluaran dananya. Begitu barang dibeli, dananya otomatis harus dikeluarkan. Nah, itu harus ada bukti tertulisnya.
Kemudian kebijakan dividen. Dividen di sini adalah saham, tapi yang bisa memiliki dividen itu adalah perusahaan yang sudah TBK. Nanti kalau kalian sudah bekerja di perusahaan yang sudah TBK seperti contohnya BUMN. Kalau BUMN itu seperti Kimia Farma, Bio Farma itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang badan usaha milik negara, tetapi mereka TBK di ujungnya ya. TBK itu artinya terbuka, berarti ada saham yang mereka olah yang nantinya akan dibagikan berupa dividen. Kemudian pembagian laba. Nah, tadi laba yang dimiliki dari hasil tersebut. Materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini adalah laporan keuangan berhubungan dengan materi sebelumnya adalah manajemen keuangan. Itu adalah manajemen yang mengurusi semua aktivitas keuangan perusahaan. Sekarang Ibu tanya lagi ya, tadi kan sudah Ibu jelaskan secara singkat. Irwan, apa yang dimaksud dengan manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah yaitu untuk mengurus keuangan. Keuangannya bisa berupa apa saja? Bisa berupa pemberian aset kayak gitu untuk perusahaan untuk melengkapi gitu. Oke. Kemudian berikutnya Gerda, manajemen produksi. Kegiatan memproduksi sebuah barang atau jasa. Oke, jadi perusahaan itu memproduksi nanti bisa berupa barang ataupun berupa jasa. Kalau untuk barang, contohnya kalau di perusahaan Kalbe Farma mungkin, atau di perusahaan Triva, mungkin ada yang PKL di sana, siswa, itu kan ada barang, ada obat yang mereka hasilkan. Kalau jasa, contohnya seperti BPOM. BPOM itu adalah pengecekan, tapi dia berupa jasa. Jadi pengecekan misalnya nanti mengeluarkan izin obat rumah tangga, obat industri dan segala macamnya itu harus ada ya. Itu namanya jasa. Ngerti? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Berikutnya kita masuk ke laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Excel, apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban pimpinan atau pengurus kepada miliknya dan informasi penting bagi pihak-pihak yang memerlukan dalam pengambilan keputusan. Jadi laporan keuangan itu suatu alat komunikasi. Jadi komunikasi di sini kalau Ibu komunikasi ke kalian berupa daftar nilai. Nanti ada KD 1, 2, 3, 4 nilai PAS, nilai UTS, dan nilai rapotnya. Itu komunikasi itu antar siswa. Tapi kalau di perusahaan, komunikasi ini berisi berupa kondisi kinerja keuangan. Perusahaan itu sehat apabila keuangannya juga sehat. Apabila perusahaan itu sakit, berarti keuangannya juga sakit. Mungkin ada hutang dan mungkin kalau waktu 1 tahun ke belakang ya, kita mengalami namanya krisis COVID. COVID itu di mana perusahaan lumayan besar pengaruhnya mempengaruhi posisi keuangan. Pertama, perusahaan tidak bisa memproduksi sesuai dengan target yang mereka inginkan. Kedua, perusahaan juga harus merumahkan karyawan karena kondisi. Otomatis merumahkan karyawan berarti bisa mengurangi produksinya. Itu salah satunya. Jadi kalau kemarin efeknya dari COVID, tapi waktu Ibu kuliah dulu efeknya dari krisis moneter, di mana kebijakan nilai dolar itu naik. Jadi harga dolar naik, rupiah turun. Otomatis harga barang di pasaran juga mengikuti. Nah, mungkin kalau kalian udah pada lahir atau belum? Belum. Nah, kalau waktu itu Ibu sudah kuliah, jadi mengalami banget di mana yang tadinya beli Indomie 1.000 misalnya atau 500 menjadi 1.500, itu kan kenaikan yang luar biasa. Inflasinya juga besar, ya.
Tujuan dari laporan keuangan, pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan harta, hutang, dan modal. Jadi harta itu berupa aset. Aset itu adalah kekayaan. Apa aset dari SMK 7? Gedung, tanah, kendaraan. Kendaraan itu adalah kendaraan operasional yang digunakan oleh Bapak Ibu guru atau karyawan untuk kepentingan kedinasan, itu kendaraannya. Kemudian utang. Utang itu bisa utang jangka pendek maupun jangka panjang atau menengah. Itu tergantung dari masa berlakunya hutang. Kemudian modal. Modal sendiri atau dari modal dari mungkin ada kerjasama dalam tersebut. Kemudian untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan. Untung dan rugi. Kalau kita jualan kan harus ada untung. Kalau kita rugi berarti nggak balik modal. Tapi kalau untung berarti ada laba yang kita terima. Berikutnya lagi, menentukan besarnya pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Itu kewajiban kita sebagai warga negara. Apapun yang kita miliki harus kita setorkan ke negara. Ya, jadi kalau kalian punya kendaraan, berarti kalian harus bayar pajak kendaraan. Kalau orang tua kita punya rumah, berarti harus membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah yang kita miliki. Kemudian memberikan informasi laba rugi, posisi keuangan, dan cash flow serta investasinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dalam transaksi keuangan itu adanya posisi aktiva dan pasiva. Aktiva itu harta, pasiva itu adalah hutang dan modal. Aktiva dibagi dua, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Aktiva lancar, hari ini kamu butuh, bisa dicairkan. Contohnya, kas. Kalau kalian punya kas nggak? Punya, adalah uang yang ada di dompet kalian. Kemudian piutang. Piutang itu orang yang kita beri hutang. Jadi kalau ibu nagih ke kalian namanya nagih. Nah, kamu hutang ke ibu berarti hutang remedial kalau ke ibu ya. Kalau ibu ke kalian kan memberikan remedialnya, itu piutangnya. Kemudian apalagi? Ada peralatan. Peralatan itu apa bedanya peralatan dan perlengkapan? Kalau peralatan tidak habis satu kali pakai. Kalau perlengkapan habis. Contohnya kalian membuat reaksi kimia. Setelah warnanya biru, apakah bisa dipisah? Tidak bisa, berarti itu namanya perlengkapan. Tapi yang namanya cawan Petri, kemudian Ellen Meyer, kemudian buret, itu adalah peralatan. Ngerti sampai di sini? Nah, kalau untuk aktiva itu dia biasanya berupa aset yang tidak bergerak biasanya ya, kebanyakan sih. Contohnya tanah. Tanah kalau bergerak bahaya. Kemudian bangunan. Nah, SMK 7 punya aset, ada tanah, ada bangunan, ada kendaraan. Ada mesin nggak di sekolah kita? Ada, banyak. Ada mesin asam. Nah, mungkin kalau di farmasi itu alat pencetak obat. Kalau di industri itu banyak mesinnya. Salah satunya seperti itu ya. Kemudian berikutnya lagi itu adalah kewajiban dan modal. Kalau kewajiban itu adalah utang. Jadi kalau kita punya hutang jangan kabur. Hutang dibawa mati loh. Nah, ada hadisnya ya. Jadi harus diselesaikan. Kamu juga punya hutang sama ibu belum menuntaskan pembelajaran, ya harus dituntaskan. Nah, kemudian ada modal. Modal sendiri biasanya atau jadi kalau modal sendiri itu kita mengeluarkan modalnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau yang standar akuntansi keuangan itu yang pertama dapat dipahami. Jadi dapat dipahami itu bisa dibaca sama semua orang. Yang kedua relevan. Relevan tuh kebutuhan pemakainya baik bersifat menilai atau meramalkan. Kemudian keandalan
dan dapat diperbandingkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah ini Ibu ada contoh nih, contoh mengenai pembukuan sederhana. Contohnya kalau kalian kan dikasih uang jajan tuh sama orang tua, berarti kan kamu kadang-kadang kalau dikasih uang jajan uangnya habis dan kurang atau nggak puguh kemana ceritana. Nah biasanya orang tua itu kalau misalnya dikasih, misalnya kamu dikasih mingguan atau bulanan, misalnya kalau bulanan misalnya 400.000 misalnya, di situ kamu harus bisa memanage bensin, memanage apalagi uang jajan, memanage healing nongkrongnya, kemudian memanage apalagi mungkin ada. Nah buat kalau perempuan itu ada lalu keterangan debit, kredit, dan saldo. Di bawah debit, kredit, dan saldo ini kita tulis RP ya teman-teman, supaya nanti tidak usah menulis RP lagi di kolom-kolomnya. Lalu kita garis, dan ini saya contohkan untuk mengisinya ya. Di sini diisi tanggal dulu, yaitu tanggal transaksinya, lalu keterangan ini diisi dengan jenis transaksinya, baik itu pemasukan ataupun pengeluaran. Setelah itu di kolom debit ini kita tulis pemasukan, dan kalau pengeluaran di kolom kredit. Lalu untuk kolom saldo kita samakan dulu yang paling atas dengan bagian debit, lalu selanjutnya tinggal saldo sebelumnya ditambah debit dikurangi kredit. Terima kasih telah menonton video. 200 juta, 200 juta. Bagaimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Jika sudah jelas, silakan kita lanjut lagi. Contoh transaksi berikutnya. Pada transaksi berikutnya, tanggal 3 diberi secara kredit perlengkapan kantor sebesar 40 juta kepada toko sehati. Artinya di sini pembelian secara kredit berarti perusahaan memiliki kewajiban kepada orang lain. Ya, maka dicatat aset tidak akan bertambah atau berkurang karena dia tidak mengeluarkan uang. Namun di sisi asetnya dia jadi memiliki perlengkapan kantor sebesar 40 juta. Nah, kemudian di sisi liabilitas dan ekuitasnya kita catat juga. Maka yang dicatat di sini apa? Ekuitas atau liabilitas? Ya, benar sekali. Tadi yang akan dicatat itu adalah kewajiban karena pemilik perusahaan membeli perlengkapannya adalah secara kredit. Maka di sini akan dicatat di sebelah liabilitas karena perusahaan membelinya secara kredit. Ya, 40 juta memiliki perlengkapan itu secara kredit, maka di sisi liabilitas. Nanti kalian langsung aja ya, yang pernah akuntansi sudah ngerti, teman mau diulangi lagi, ngerti? Terus pakai dari program. Ini dikatakan dulu 5 juta nasi di hari utang. Ini saya utang. Untuk apa ya Bu Asin? Di utang bertambah. Nah, bukan dari masuk modal. Jadi modal bergerak 12 juta 150 darat. 6 juta dikurangi Berikut. Yang pertama, tanggal 1 Juni 2019, Nona Balerina menyetorkan uang kas sebesar 30 juta. Ada kan? Nah,
Berarti kalau yang tadi, kalau yang namanya menyetorkan itu kan masuknya ke modal dan kas. Modal bertambah, kasnya juga bertambah. Berikutnya lagi, tanggal 4. Ngerti sampai di sini? Sudah kebayang? Nanti pas pengerjaan yang itu ya, berikutnya ya. Tanggal 4, perusahaan membeli beberapa peralatan catering sebesar 5 juta, dibayarnya tunai. Berarti kalau kita beli tunai, uang kita berkurang. Kas berkurang sejumlah 5 juta. Ya. Jadi nanti di bawah kasnya itu dikurung 5 juta, kemudian di akun peralatannya ada 5 juta. Kenapa modalnya tidak berkurang? Karena kenapa yo? Karena memang tidak mempengaruhi kewajiban dan modal. Kalau ini bukan karena ini kan keperluannya untuk perusahaan, bukan buat pribadinya dia. Berikutnya lagi, contohnya seperti ini aja. Tadi kan dia beli peralatannya 40 juta. Berarti perlengkapannya 40 juta, tapi kalau ini belinya kredit, jadi dia punya hutang. Kalau beli 800 aja. Kalau 800.000, 800 aja. Kan kalau 60 juta 60.000. 800.000 berarti 800 aja. Ngerti? Jadi kalau tadi misalnya mau pengurangan boleh pakai dalam kurung ataupun menggunakan minus. Oke? Kebayang ya? Kalau misalnya Bu, saya bingung kalau pakai kalau pakai dalam kurung. Kalau dalam kurung mah identiknya dengan perkalian mungkin ya. Udah diminusin aja biar nggak pusing. Kalau sudah, ingat ya, di sini rumusnya. Harta sama dengan hutang tambah modal. Aktiva sama dengan pasifa. Ini rumus bakunya. Kita bisa simpulkan, yang pertama, pengerjaan itu harus sesuai transaksinya, harus teliti, kelompokkan dulu mana harta, mana hutang dan modal, mana aktiva, mana pasifa, mana aset, mana liability dan ekuitas. Biar lagi ya, nambah lagi bahasanya. Yang kedua, kalian sudah bisa membuat pencatatan transaksi keuangan sederhana, neraca saldo, laporan laba rugi, dan penambahan modal. Nanti kita akan aplikasikan di semester berikutnya pada saat praktek pembuatan produksi massal sabun cuci tangan. Berapa modalnya, berapa keuntungannya, bikin laporan keuangannya. Kemudian untuk laporan laba ruginya, pendapatan dan biaya yang tadi kata Ibu beban tinggal pindahkan saja, tapi semua harus benar dari persamaan akuntansinya. Dan berikutnya lagi penambahan cepat aja itu.
dalam kurung. Kurung itu artinya pengurangan. Kalau misalnya aku mau pakai kurung, pusing, minus aja, nggak apa-apa. Ya. Berarti kalau dia jadi harus runut, dia nggak bisa langsung jebret. Nanti kamu akan bingung mana tambah mana kurang. Saya hapus dulu ininya. Ada modul nggak? Modulnya dulu. Oh berarti ini mau. Nah, kan ini kan tidak boleh sembarangan, saldonya 60 juta jadi per ini 2 transaksi. Nah, kemudian di sini tanggal 20 berapa tuh? Tanggal 20 Juli. Hasil pekerjaan kami yaitu menjabarkan pendapatan atau transaksi keuangan aktiva dan pasiva. Jadi di sini yang pertama ada modal awal. Modal awalnya itu sebesar 60 juta. Di situ dimasukkan ke dalam kas dan modal. Selanjutnya ada perlengkapan pembayaran perlengkapan secara tunai ditaruh di perlengkapan dan di kas itu dikurangi. Jadi 60.000 dikurangi 60 juta dikurangi 27 juta. Di situ hasil akhirnya itu kasnya jadi 30 juta dan perlengkapannya 20 juta. Modal di situ tetap 60 juta. Selanjutnya ada pendapatan. Jadi ini pendapatan ini masuknya ke dalam kas plus 800.000 dan ke modal juga dapat 800.000. Di situ dijumlahin hasilnya itu 33.800.000, perlengkapan 27 juta dan modal itu 60.800.000. Selanjutnya ada si perusahaan ini beri peralatan dan itu secara kredit dan itu masuknya ke utang. Situ masukin ke utang 1.500.000 dan peralatan dan masuk ke peralatan 1.500.000. Di situ dimasukkan ke peralatan utang. Ya, selanjutnya Biar balance. ya masih biar balance. Biar balance, jadi pasti tambahin balance dari pasiva sama Aktiva sama pasifanya biar balance. Kanan kiri. Selanjutnya selanjutnya itu ada pendapatan. Jadi si perusahaan ini memperoleh pendapatan sebesar 1.200.000. Di situ masuk ke modal, tambahin ke modal dan juga ditambahin ke kas. Di situ dijumlahkan jadi total kasnya. Nah, itu laba bersih, berarti ini tidak rugi dan masuknya ke untung atau laba. Dan terakhir ada laporan perubahan modal. Di sini modal Nona Balerina itu sebesar 60 juta, laba bersihnya 1.500.000, prifnya 1 juta. Prif itu apa sih, pinjaman? Ini apa sih? Pengambilan Keperluan pribadi. pribadi. Keperluan pribadi Nona Balerina diambil 1 juta. Dan di situ penambahan modal bersihnya 500.000 hingga didapat modal Nona Balerina per 30 Juni 2021 itu sebesar 60.500.000. 500. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini ya dari pembelajaran yang sudah kita lakukan yang ini itu adalah yang pertama, kalau akunnya aktiva, berarti kita harus tahu akun aktiva itu apa aja. Mana aktiva, mana pasiva, mana aset, mana liability dan ekuitas. Biar lagi ya nambah lagi bahasanya. Yang kedua, kalian sudah bisa membuat pencatatan transaksi keuangan sederhana, neraca saldo, laporan laba rugi, dan penambahan modal. Nanti kita akan aplikasikan di semester berikutnya pada saat praktek pembuatan produksi massal sabun cuci tangan. Berapa modalnya, berapa keuntungannya, bikin laporan keuangannya.
Di sini Ibu kasih kuis ya, tapi kuisnya langsung itu aja ya, langsung angkat tangan. Nah, hasil dari pembelajaran hari ini. Jadi kita nggak pakai itu ya kuisnya. Dalam transaksi keuangan, dengerin, konsentrasi. Apabila Tuan Ahmad membeli peralatan secara kredit, akun yang ditulisnya apa saja? Sok, silakan. Siapa dulu? Mas Nas. Tuan Ahmad, tanggal 27 Desember, Tuan Ahmad membeli panci secara kredit. Nah, berarti Peralatan sama utang. peralatannya bagaimana? Bertambah berkurang? Bertambah. Kemudian kalau hutangnya, kenapa hutangnya bertambah? Karena lebih banyak cash. Karena pembayarannya kredit. Oke, aplaus untuk Hasan. Yang kedua, ketiga, untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan menyambung ke rasio keuangan. Jadi insya Allah minggu depan kita akan lanjut ke rasio keuangan, dimulai dari laporan keuangan ini. Jadi kita pindahin, nanti ada kalian minggu depan akan belajar tentang rasio likuiditas, rentabilitas, solvabilitas. Nanti Ibu akan share materinya, silakan dipelajari. Nanti minggu depan kita lanjutkan kembali. Untuk hari ini sekian pembelajarannya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Insya Allah dengan pembelajaran ini kalian bisa memanage keuangan pribadinya, bisa mengatur keuangan pribadinya, minimal untuk keuangan uang bulanan lah yang diberikan oleh orang tua kalian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.